Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusna Pratiwi dari kelas Pendidikan Fisika B angkatan 2017. Nah, di sini saya akan membahas materi tugas tentang Kapita Selekta, yaitu review jurnal. Langsung saja. Nah, di sini judul jurnal yang saya review tentang analisis level pemahaman siswa pada konsep usaha dan energi melalui penerapan pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi. Kemudian jurnal yang saya review ini merupakan jurnal ilmu fisika dan pembelajaran. Volume dan halaman, volume 3 dan halaman 34 sampai 41. Tahun jurnal tersebut 2019. Penulisnya Avelina Astra Patriot, reviewer Ainun Gusna Pratiwi atau saya sendiri. Tanggal review itu tanggal 15 Maret 2020. Nah, kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dalam jurnal ini yang saya dapatkan yaitu untuk mendapatkan gambaran analisis level pemahaman konsep siswa melalui penerapan pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi pada materi usaha dan energi. Subjek penelitian adalah 35 siswa kelas 11 NIA 1 di salah satu SMA Negeri Sumedang. Metode penelitian dalam jurnal ini yang saya dapatkan yaitu pre-eksperimen dengan menggunakan desain penelitian one group pretest, post-test, pretest, post-test, Steigen. Variabel penelitian, variabel di sini ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Kalau variabel bebasnya itu penerapan pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multi representasi. Nah, pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multi representasi akan sangat berguna untuk melatihkan siswa dalam mengkomunikasikan atau mempresentasikan konsep melalui diagram, gambar, sketsa, dan bentuk representasi lainnya. Variabel terikat yaitu analisis level pemahaman siswa pada konsep usaha dan energi. Melalui penerapan pembelajaran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep sehingga dapat ditelusuri level pemahaman siswa tersebut, khususnya pada konsep usaha dan energi. Nah, cara dan alat mengukur variabel penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi untuk mengetahui pemahaman konsep siswa melalui penerapan pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi pada materi usaha dan energi. Nah, untuk hasil belajar siswa menggunakan tes, sedangkan analisis tes pemahaman konsep untuk penentuan level pemahaman menggunakan rubrik penilaian. Hasil penelitian. Nah, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa level pemahaman siswa pada materi usaha dan energi setelah mengikuti pembelajaran konseptual interaktif menunjukkan hasil peningkatan yang bervariasi. Nah, ditinjau dari proses pembelajaran, penerapan pembelajaran konseptual interaktif diawali dengan demonstrasi fenomena konsep usaha menggunakan animasi maupun demonstrasi secara langsung yang dilakukan oleh siswa di depan kelas. Ditinjau dari proses pembelajaran, perubahan rata-rata level pemahaman ini dapat disebabkan dari penerapan pembelajaran konseptual interaktif yang disertai dengan penggunaan ALPS atau Active Learning Problem Sheet. Aplikasi konsep teorema usaha energi disajikan dalam berbagai representasi seperti gambar matematis dan verbal sehingga siswa menjadi lebih terlatih untuk menjawab soal tes pemahaman konsep. Terdapat mini kuis serta presentasi masing-masing jawaban siswa dalam tahap penerapan pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan. Kemudian di sini jurnal di atas diawali dengan abstrak sebagaimana jurnal pada umumnya.
Namun penulis dalam menuliskan abstraknya hanya dalam bahasa Indonesia saja, tidak menampilkan versi bahasa Inggrisnya. Sebenarnya hal ini bisa saja jika jurnal ini berlaku nasional, dan alangkah lebih baiknya jika abstrak dalam versi bahasa Inggris juga ikut ditampilkan, sebab tidak menutup kemungkinan ada orang luar yang ingin merujuk jurnal tersebut tetapi tidak memahami konsep atau tidak memahami bahasa Indonesia. Dapat dilihat di sini abstraknya hanya berbahasa Indonesia saja. Nah, dari segi kerapian penulisan, jurnal ditulis dengan rapi. Dalam penulisannya pun tidak ditemukan kesalahan pengetikan dan kata yang termasuk bahasa asing semuanya itu dicetak miring sesuai dengan aturan karya tulis ilmiah. Ukuran huruf dan jenis huruf yang digunakan juga standar penulisan karya tulis. Nah, pada bagian pendahuluan dijabarkan mengenai latar belakang diangkatnya topik tersebut sebagai fokus penelitian seperti pada kutipan berikut. Nah, dilihat ya. Pada bagian pendahuluan juga menjelaskan secara singkat tentang tujuan pada penelitian di atas. Tujuan di atas juga menjelaskan bahwa siswa harus dapat menguasai konsep fisika. Nah, salah satu kemampuan kognitif yang harus dimiliki oleh siswa untuk dapat menguasai konsep fisika adalah kemampuan memahami. Siswa diharapkan dapat memahami materi ajar dengan baik dan secara utuh setelah mengikuti pembelajaran fisika. Pendahuluan. Nah, kemudian pada bagian pendahuluan juga menjelaskan terdapatnya perbedaan kenyataan di lapangan, menunjukkan keadaan yang berbeda dengan kondisi ideal yang harusnya dicapai. Itu dapat dilihat fakta yang didapatkan oleh peneliti berbeda dengan yang kondisi ideal yang seharusnya dicapai. Fakta yang didapatkan oleh peneliti melalui proses observasi selama proses pembelajaran adalah bahwa guru jarang melakukan demonstrasi. Nah, banyak siswa yang gagal dalam memahami fisika secara utuh. Kebanyakan antaranya mereka hanya memahami sebagian, bahkan tidak sedikit memiliki pemahaman yang keliru. Oke. Kemudian setelah ini pada bagian pendahuluan ini juga menjabarkan alasan digunakan pembelajaran yang dipilih dalam penelitian tersebut, yakni dapat dilihat ya. Pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran dengan metode ceramah, serta siswa hanya dibiasakan untuk melakukan penyelesaian soal dengan menggunakan rumus-rumus fisika dan jarang melakukan penemuan konsep. Efek dari pembelajaran yang cenderung seperti itu tidak jarang mengakibatkan siswa tidak mampu memahami konsep secara utuh, bahkan dapat mengalami miskonsepsi. Kemudian pada bagian pendahuluan ini juga menjelaskan bahwa penelitian ini masih belum banyak yang meneliti karena penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti tentang penerapan pembelajaran konsep interaktif saja terhadap hasil belajar siswa. Dapat dilihat. Dengan penulis menyebarkan hal tersebut secara rinci, pembaca telah mendapatkan gambaran mengenai peran atau dampak yang ditimbulkan dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis pre-eksperimen, khususnya dalam mata pelajaran fisika. Nah, bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada bagian teori, tinjauan pustaka itu memuat kerangka teori di mana peneliti menguraikan secara sistematis tentang teori yang ia gunakan dalam penelitian ini. Mulai dari penelitian menjelaskan tentang apa itu fisika, pembelajaran, dan pembelajaran konseptual interaktif seperti pada gambar.
pengertian fisika, pembelajaran yang sering dilakukan, pembelajaran konseptual interaktif. Nah, teori yang diambil oleh peneliti sangat relevan dan berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, tidak menjelaskan hal lain yang tidak berkaitan dengan peneliti. Namun, peneliti kurang dalam menjelaskan kerangka konsep dalam penelitian tersebut. Peneliti kurang menjabarkan kerangka berpikirnya, di mana kerangka berpikir ini dapat digunakan sebagai pendekatan yang dalam memecahkan masalah. Nah, pada bagian selanjutnya itu metode penelitian yang menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Jadi bisa dilihat metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-eksperimen. Selain itu, metode pada penelitian, peneliti menjabarkan desain penelitian yang digunakan. Sampel penelitian dapat dilihat. Itu desain penelitian yang digunakan adalah one group, pretest, post-test, dan pretest, post-test, design. Peneliti juga menjabarkan pula desain penelitian, teknik penentuan sampel sebagaimana kutipan di atas. Langsung saja. Pada metode penelitian ini juga menjelaskan secara lengkap bahwa penelitian ini dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan yang terdiri dari 1 kali tes awal, 4 kali pertemuan tatap muka di kelas, dan 1 kali untuk tes akhir. Pada penelitian ini, analisis tes pemahaman konsep untuk penentuan level pemahaman menggunakan rubrik penilaian. Nah, ini contoh rubrik penilaiannya. Ini juga ya, kriteria jawaban. Oke. Pada bagian selanjutnya itu hasil dan pembahasan yang menjadi bagian inti dari jurnal yang dibuat berdasarkan hasil di lapangan, diperoleh presentasi rata-rata level pemahaman siswa pada tiap item soal berdasarkan hasil tes awal dan tes akhir. Nah, hasil rekapitulasi perubahan level pemahaman siswa pada tes awal dan tes akhir itu masing-masing item soal itu berbeda. Nah, yang membuat jurnal ini menarik karena dibahas per bagian atau satu per satu. Kemudian di setiap bagian digambarkan diagram batang sehingga kita bisa memilih kita ingin membaca penjelasan atau ingin langsung membaca diagramnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa diagram itu dibuat untuk memudahkan dalam pembacaan data. Kemudian pada bagian terakhir, pada tahap hasil penelitian dan pembahasan ini, juga peneliti melakukan mini kuis serta presentasi masing-masing jawaban siswa dalam tahapan penerapan pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multi representasi. Nah, hal ini juga dapat membantu siswa dalam penguatan konsep usaha dan energi, serta guru dapat memberikan feedback secara langsung atas jawaban yang diberikan oleh siswa. Nah, dapat dilihat sebagai berikut. Nah, terdapat mini kuis, konseptual interaktif pendekatan, membantu siswa dalam hal penguatan konsep usaha. Nah, hal ini terbukti cukup efektif karena pada saat dilakukan tes sebagian besar siswa sudah dapat menjawab dengan benar. Dan ada beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memberikan jawaban. Oke. Nah, pada bagian hasil pembahasan, tujuan penelitian ini telah terjawab seperti pada kutipan berikut. Dapat menjawab dengan benar, dan ada beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memberikan jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa pada jurnal ini sesuai antara metode penelitian dan hasil serta pembahasan yang dituliskan. Sehingga salah satu kelebihan dari jurnal ini adalah ditemukannya hubungan antara pemahaman konsep siswa melalui penerapan pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multi representasi pada materi usaha dan energi. Nah, dalam mata pelajaran fisika khususnya pada kelas 10 di
salah satu SMA yang terletak di Kota Sumedang. Di sini kelas 11 ya. Kemudian selanjutnya, pada bagian kesimpulan itu sudah sesuai dengan jurnal atau karya tulis pada umumnya, yaitu menjawab tujuan serta membandingkan hasil presentasi terhadap hasil yang diperoleh. Nah, dapat dilihat di sini dijelaskan yaitu presentasi tertinggi dan presentasi terendah. Kemudian untuk saran dapat dikatakan baik sebagaimana peneliti memberikan masukan kepada guru maupun siswa. Nah, saran ini juga bersifat membangun. Bisa dilihat sarannya, memberikan saran kepada guru dan kepada siswa. Oke. Kemudian daftar pustaka. Agar penerapan pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multi representasi dapat menjadi penerapan pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan di sekolah untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi ilmiah siswa. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu daftar pustaka. Pada bagian ini sudah bagus dan memenuhi kriteria karya tulis khususnya pada bagian daftar pustaka. Nah, sudah memenuhi penyusunan daftar pustaka yang baik, dimulai dari nama, tahun, judul, penerbit, kemudian halaman, dan lain-lain. Disusun sesuai abjad, bisa dilihat A, D, R, dan lain-lain. Memiliki banyak sumber. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.